Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena penyertaannya. Kita boleh terus berharap di tengah-tengah perjalanan hidup kita yang tidak mudah. Biarlah kita pelihara harapan yang walaupun kadang-kadang apa yang sudah kita upayakan belum bisa maksimal. Tapi biarlah Tuhan yang menyertai kita. Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 391. Kidung Jemaat 391, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan di tengah-tengah perjuangan hidup kami, dan kami percaya bahwa penyertaan Tuhan nyata bagi kami. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan yang pimpin dan mampukan kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita buka Pengkhotbah 7 ayat 23 sampai 29. Pengkhotbah 7 ayat 23 sampai 29. Dengarkanlah sabda Tuhan. Kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Apa yang ada itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut, perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya, tetapi orang berdosa ditangkapnya. Lihatlah, ini kudapati, kata pengkhotbah, sementara menyatukan yang satu dengan yang lain untuk mendapat kesimpulan. Yang masih kucari tetapi tidak kudapati seorang laki-laki di antara 1000, tetapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bikin garis lurus itu pakai penggaris, lebih mudah daripada kalau nggak pakai. Dan kalau kita buat tanpa penggaris, tentu pasti akan berbelok-belok. Itu sehingga kenapa perlu penggaris, supaya bisa garis lurus. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa untuk membengkokkan sesuatu lebih mudah daripada meluruskan, gitu ya. Karena meluruskan itu butuh konsisten, kehati-hatian dan ketelitian. Kalau membengkokkan mah asal aja bisa. Dan ini juga sama seperti manusia. Membengkokkan manusia nggak perlu banyak usaha. Tapi meluruskan manusia, meluruskan sikap, itu butuh usaha. Nah, Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah dunia yang kita tinggali saat ini, rasa-rasanya untuk hidup dalam kejujuran itu sangat sulit. Dan seringkali ketika kesempatan ada, kecurangan itu selalu mengintip. Baik itu dari hati kita maupun ajakan orang lain untuk juga melakukan hal yang sama. Sehingga nggak heran kalau korupsi, kebohongan, gosip, itu menjamur sekali. Karena membengkokkan sesuatu itu menular banget, lebih mudah dan enak. Nah, firman Tuhan dalam bacaan kita hari ini mau menegaskan Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan menjadikan manusia itu dilengkapi dengan kemampuan sebenarnya untuk bersikap jujur, untuk bersikap lurus. Jadi ada indikator dan juga standar dalam diri kita yang kalau nggak lurus itu akan ada simbolnya, akan ada gejalanya, akan ada membuat kita resah gitu ya. Tapi apa yang manusia lakukan selalu sebaliknya gitu, dan selalu kita punya aja alasan. Kalau kita tahu bahwa ini kayaknya salah deh, terus kita tetap lakukan, terus kita biasanya nggak apa-apa lah, cari alasan. Jadi alasan itu kita sediakan supaya kesalahan yang kita buat kayak nggak salah-salah banget gitu. Mencari dalih gitu ya. Atau bahkan melemparkan kesalahannya kepada orang lain, membuat rancangan tipu daya, intinya yang menguntungkan diri sendiri.
Nah, Bapak Saudara, kalau kita berlaku demikian, tentu kita akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Tuhan nggak tutup mata gitu ya. Sehingga kejujuran itu sebenarnya diperlukan, karena kejujuran itu mengajarkan kita untuk menemukan keberhasilan yang lebih awet. Kalau kita nggak jujur, kecurangan bisa berhasil, tapi sementara. Bukanlah kita kalau mau beli sesuatu gitu kan pasti kan yang awet dong, nggak nyari yang cuman sementara. Sehingga Bapak Saudara, bagi anak Tuhan, menerapkan kejujuran dalam hidup sehari-hari itu menjadi bukti bahwa kita adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang jujur itu menghormati Tuhan, melakukan firman-Nya, tidak melanggar perintahnya, dan bahwa keuntungan anak Tuhan itu bukan dari apa yang kita raih dari dunia ini materi, tetapi yang berasal daripada Tuhan. Jadi memang fokusnya itu dulu. Kita mau nyari kebahagiaan itu, keuntungan kita dari Tuhan atau dari dunia. Kalau dari dunia udah jelas kita pasti nggak jujur. Sehingga Bapak Saudara, mari bersama-sama dalam pekerjaan, sekolah, keluarga, pelayanan, apapun yang kita lakukan, kita berlaku jujur. Walaupun jujur itu kadang-kadang membuat kita rugi secara manusia, tapi percayalah bahwa jujur itu akan membuahkan hal baik di kemudian hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar untuk hidup dalam kejujuran. Walaupun kami tahu hidup dalam kejujuran itu tidak mudah, bahwa kadang-kadang dalam perjuangan kami melihat itu sebagai hal yang sia-sia gitu Tuhan. Tapi kami percaya menjadi orang yang bijaksana adalah orang yang menyadari bahwa hidup itu harus di dalam kejujuran. Mampukan kami untuk bisa melakukannya. Hanya dalam nama-Mu kami serahkan kehidupan kami hari ini. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.